Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satya Aji Wibowo dan rekan saya Zahid Zubar Atorik. Di sini kami menjelaskan judul kami, desain interaktif video berorientasi pembelajaran diferensiasi. Terbelakang yang pertama ada kesulitan pendidik menentukan pembelajaran, perkembangan teknologi dengan teknologi cara tradisional. Jadi banyak kita temui bahwa pendidik masih menggunakan PowerPoint dengan cara tradisional, di mana tidak ada interaktivitas antara peserta didik dan teknologi. Jadi tidak ada kesempatan peserta didik untuk menggunakan teknologi di pembelajarannya. Tinjauan pusaka, pertama interaktif video. Interaktif video merupakan gabungan dari video dengan teknologi komputer, jadi berbeda dengan video konvensional biasa. Lalu yang kedua, memfasilitasi pembelajaran. Nah, fasilitasi pembelajaran ini merupakan peran penting yang harus dilakukan dalam mempermudah pembelajaran. Supriyanto 2019. Berorientasi pembelajaran diferensiasi. Menerapkan aspek pembelajaran diferensiasi, yaitu kesiapan belajar, minat, dan kemampuan. Metode yang kami gunakan yaitu model Owen untuk pengembangannya dengan pendekatan naratif. Nah, di sini model Owen-nya kami hanya sampai tahap desain. Pada tahap awal, dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dengan melakukan kajian literatur dan observasi, dan ditemukan bahwa peserta didik masih belum menggunakan teknologi, dan yang menggunakan teknologi adalah pendidik. Lalu yang kedua adalah analisis keseluruhan. Ada beberapa poin: analisis pengguna, teknologi, situasi, kejadian penting, tujuan pembelajaran, dan media. Tahap desain. Nah, ini merupakan perencanaan untuk membuat alur video pembelajaran. Sebuah alur desain pembelajaran dibuat untuk memudahkan seorang pendidik menentukan alur pembelajaran. Alur yang dibuat berorientasi pada pembelajaran diferensiasi. Penggunaan media interaktif video dalam pembelajaran diferensiasi adalah salah satu upaya mempermudah pendidik dalam memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Nah, kami menggunakan tinjauan naratif. Yang pertama ada mencari dan mengungkap fenomena, 2 merumuskan gagasan, 3 melakukan perbandingan teori, dan 4 membuat kesimpulan. Dengan menyajikan kajian naratif, pengembang melakukan pencarian terhadap artikel yang membahas interaktif video. Dari sumber-sumber yang dikaji, pengembang menarik kesimpulan bahwa desain interaktif video merupakan jawaban untuk memudahkan pendidik dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yang tepat. Pembahasan. Pesatnya penelitian dan pengembangan tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran personal membuat pengembang melakukan beberapa kajian tentang interaktif video. Nah, desain alur pembelajaran interaktif video ini berdasarkan pada dasar-dasar pembelajaran diferensiasi. Metode pembelajaran diferensiasi dalam proses pembelajaran sangatlah cocok diterapkan untuk peserta didik di sekolah, di mana terdapat peserta didik yang kemampuan dan ketertarikan yang berbeda-beda. Alur yang kami kembangkan yaitu ada mulai tes kesiapan belajar, konten materi, minat, profil belajar, dan selesai. Kami akan jabarkan. Yang pertama, mulai. Mulai adalah saat video diputar, terdapat pengenalan media untuk mempermudah pengguna mengerti bagaimana cara menggunakan media interaktif video. Ada tes kesiapan belajar untuk prasyarat sebelum masuk ke konten materi, agar tidak kesulitan dalam konten materi. Apabila di tes kesiapan belajar tidak memenuhi syarat, akan diarahkan ke konten kesiapan belajar. Nah, di sini, jika belum lolos, akan diarahkan ke konten kesiapan belajar dan akan belajar terlebih dahulu di konten kesiapan belajar. Setelah itu, dikembalikan ke tes kesiapan belajar. Apabila sudah lolos, kita akan masuk ke konten materi. Nah, konten materi ini adalah konten awal pembelajaran dengan memberikan contoh pengerjaan secara interaktif video, memberikan kesempatan peserta didik untuk menjawab dan memilih jawaban yang benar. Tahap minat adalah sebuah konten materi yang mempunyai contoh-contoh berbeda. Nah, contoh yang berbeda akan disesuaikan dengan minat peserta didik. Pendidik dalam membuat macam-macam contoh ini dengan tema besar ini perlu untuk mengetahui minat yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi pendidik ini harus memberikan sebuah angket atau pengkondisian supaya pendidik tahu bahwa minat-minat peserta didik akan digolongkan ke tema-tema besar.
Lalu ada profil belajar, sebuah konten soal yang harus dikerjakan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk menentukan kemampuan yang dimiliki tanpa membatasinya. Jadi ada konten level di sini. Profil belajar level 1 itu paling mudah, hingga level seterusnya hingga yang paling sulit. Nah, di level 1 diusahakan untuk mendidik sudah memenuhi syarat tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Dan yang terakhir adalah selesai. Nah, tahap selesai ini adalah video berhenti. Tapi sebelum video berhenti, diperhatikan bahwa pendidik melakukan refleksi dan membuat kesimpulan dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Manfaatnya, interaktivitas menjadi perlu dalam sebuah media pembelajaran sehingga dapat memungkinkan untuk pengguna terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Adapun manfaatnya, yang pertama, membuat pengalaman menjadi personal, memfasilitasi kemampuan belajar, minat, kemampuan belajar. Lalu melibatkan pengguna dalam proses pembelajaran, mempermudah proses evaluasi. Kesimpulannya, desain alur pembelajaran menggunakan interaksi video dapat digunakan untuk pendidik menuntaskan penerapan TIPEK dengan benar. Nah, rekomendasi dari yang kami berikan, yang diberikan pengembang adalah desain interaktif video berorientasi pembelajaran diferensiasi, menjadi sebuah solusi mudah bagi pendidik dalam memberikan kesempatan belajar yang merdeka. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.